Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aji Noviansyah Ramadan. Pada video ini saya akan menjelaskan, yang mana ini juga bagian daripada ujian uh, akhir semester untuk mata kuliah analitik data. Uh, Dalam pemaparan ini saya akan menjelaskan lanjutan dari proposal yang sudah saya buat uh, pada forum ke-14 perkuliahan, yaitu tentang analisis sentimen pengguna aplikasi Threads menggunakan algoritma Naive Bayes. Um, Baik, yang pertama adalah pemahaman masalah, atau biasa di uh, uh, istilah yang biasa kita sebut adalah business understanding. Yang pertama, latar belakangnya. Latar belakangnya adalah karena aplikasi Threads itu memiliki jutaan ulasan, membaca satu per satu itu tidak akan efisien. Lalu yang kedua, ini dari sisi developer ya. Developer kesulitan untuk menangkap opini mayoritas pengguna secara cepat. Apakah dominan puas atau tidak puas atau kecewa terhadap experience menggunakan aplikasinya. Lalu yang ketiga ada tujuan analitik, yaitu mengotomatisasi klasifikasi sentimen, yaitu antara sentimen positif atau ulasan positif atau sentimen negatif atau ulasan negatif untuk evaluasi fitur dari aplikasi Threads tersebut. Kedua ada pengumpulan data atau data acquisition. Yang pertama itu sumber datanya. Dataset itu bisa diambil dari dataset publik atau data sekunder. Dalam hal ini saya mengambil dari Kaggle, yang mana asalnya adalah orang yang meng-scraping dari Google Play Store, yaitu ulasan di Google Play Store. Yang kedua ada detail dataset. Detail datasetnya itu bentuknya adalah CSV, lalu ada rating bintang di situ 1 sampai 5, lalu ada tanggal ulasan, dan ada label target, yaitu positif atau negatif. Yang mana uh, ini berasal dari uh, proses yang udah diambil ketika ketika dataset diambil dari atau di scraping dari Google Play Store, yaitu detailnya juga ada, detail si ulasannya itu sendiri. Nah, untuk toolsnya itu saya menggunakan Google Colab, itu menggunakan Python untuk mengolah atau menganalisis dataset tersebut. Lalu selanjutnya ada tahapan analytics life cycle. Yang pertama adalah discovery atau proses 1, yaitu perumusan hipotesis dan tujuan dari analisis ini. Lalu yang kedua ada data preparation, yaitu pembersihan data mentah atau kita mengenalnya sebagai proses yang pre-processing. Lalu yang ketiga adalah model planning and building. Proses ini di mana algoritma if base ini dilakukan atau bekerja pada dataset itu. Lalu communicate result, yaitu proses keempat, yaitu mengevaluasi akurasi dan visualisasi insight dari data yang sudah dianalisis dan sudah diolah. Lalu yang keempat ada data preparation. Di data preparation ini ada 5 proses. Yang pertama cleansing, yaitu menghapus angka, tanda baca, dan emoji atau regex. Lalu yang kedua ada cache folding, yaitu mengubah semua teks menjadi huruf kecil. Lalu ada tokenization, yaitu memecah kalimat menjadi kata-kata. Yang keempat ada stop word removal, yaitu membuang kata umum yang tidak bermakna, yang seperti contohnya dan, yang, di, atau konjungsi ya, kata sambung.
Lalu yang kelima ada stemming atau mengubah kata ke bentuk dasar atau ke bentuk kata dasarnya, yaitu memakai jadi pakai. Lalu yang kelima ada model planning. Yang pertama, mengapa saya menggunakan FBS? Karena itu cocok untuk klasifikasi teks atau text mining. Komputasinya ringan dan cepat. Lalu yang ketiga, dia bekerja berdasarkan probabilitas kata atau teorema Bayes. Lalu ada feature extraction atau TF-IDF. Sebelum masuk model, teks itu harus diubah dulu jadi angka. Nah, teknik TF-IDF ini atau Term Frequency Inverse dokumen frekuensi memiliki fungsi memberi bobot pada kata yang unik atau jarang muncul, tapi penting seperti lemot, cepat, atau bagus. Itu model building atau proses training. Yang pertama, kita ngelakuin split data, yaitu datanya dibagi menjadi 80-20. 80% itu data training untuk belajar si algoritmanya, si modelnya. Lalu 20%-nya itu untuk data testing untuk ujian. Library yang akan dipakai yaitu ada train test split dan scikit-learn. Lalu ada pelatihan model yang model ini nantinya akan belajar pola kata dari data training atau data 80% dari keseluruhan dataset tadi. Itu nanti akan ada contoh pola yang dipelajari seperti kata keren, suka, rapi, itu probabilitasnya tinggi ke positif, atau kata error, berat, bug, itu probabilitasnya tinggi ke negatif. Nah, visualisasinya akan ada 3 di sini yang saya buat, yaitu yang pertama pie chart atau untuk distribusi datanya. Visualisasi ini saya gunakan untuk memahami keseimbangan datanya. Lalu yang kedua ada word cloud, yaitu teknik ini untuk memvisualisasikan frekuensi kata. Jadi nanti akan ada sentimen positif dan negatif. Lalu semakin banyak kata frekuensi katanya, maka kata tersebut dalam visualisasinya akan nampak lebih besar daripada kata yang lain. Lalu yang ketiga ada confusion matrix atau ini fungsinya untuk mengevaluasi performa si algoritma naive Bayes terhadap impact analisisnya ke ulasan atau sentimen negatif positif di aplikasi Threads. Yang pertama ada pie chart atau distribusi data, persentase sentimen positif versus negatif. Bisa dilihat di sini positifnya ada 67,6%, lalu yang untuk negatifnya ada 32,4%. Pertama, saya menggunakan pie chart untuk melihat distribusi datanya. Dari grafik ini kita bisa lihat persentase perbandingan antara sentimen positif dan sentimen negatif. Visualisasi ini penting untuk mengetahui apakah dataset kita seimbang atau balance atau berat sebelah, karena ini akan mempengaruhi metrik evaluasi yang akan kita pakai nantinya. Lalu yang kedua ada word cloud atau frekuensi kata. Ini yang sebelah kiri yang berwarna hijau itu adalah sentimen positif, dan yang sebelah kanan yang warna merah itu sentimen negatif. Dan di sini bisa dilihat untuk kata yang lebih besar dan warna yang lebih bold di keduanya, itu berarti itu pasti sering muncul di ulasan. Nah, gambar word cloud atau awan kata warna hijau positif dan merah negatif ini, di sisi positif yang kata yang sering muncul itu yang tercetak besar, biasanya seputar fitur yang disukai. Namun yang lebih krusial adalah sisi negatif. Jika kita lihat kata-kata besar di sini, misalnya ada login, terus ada login, ada keluar, lalu ada berat. Itu adalah sinyal langsung bagi developer mengenai aspek teknis apa yang perlu atau harus segera diperbaiki.
Lalu confusion matrix atau evaluasi model. Nah, eh, data asli, data aktual, ada positif, ada negatif, ada confusion matrix, naive Bayes yang dibawa untuk prediksi model. Nah, kotak yang berwarna gelap pada garis diagonal menunjukkan jumlah prediksi yang benar, true positif, dan true negatif. Semakin tinggi angka di diagonal ini dibandingkan dengan area lain, berarti model naive Bayes bekerja dengan sangat baik dalam mengklasifikasikan ulasan pengguna. Nah, kesimpulannya, melalui proses data analytics mulai dari akuisisi data hingga visualisasi, kita berhasil membangun model yang dapat mendeteksi sentimen pengguna thread secara otomatis. Hal ini membuktikan bahwa metode naive Bayes efektif untuk diterapkan dalam kasus ini. Sekian paparan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.